Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari Jumat 21 Januari saya bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi bersama para ibu kada dari Posyandu Kalakan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Tanti Sintayanti, mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Datang ke sini ingin sharing pendapat, ilmu dan pengalaman bersama ibu-ibu kader tentang berhasil ASI eksklusif. Sebelumnya di sini ibu-ibu udah ada yang pernah menyusui? Oh iya, saya belum kenalan. Ini dengan ibu siapa? Ini? Ibu Rizka. Ibu Nopi sudah berpengalaman? Sudah. Bisa diceritakan bagaimana pengalamannya? Pengalaman pas menyusui, Iya. pertama itu sakit, terus ASI tidak keluar, tapi makin sering kesini sakitnya hilang, ASInya tambah bagus. Oh iya. Ibu Nopi sampai berapa tahun menyusui? 2 tahun. Alhamdulillah sampai itu. Kalau Ibu Rizka gimana, belum? Iya, belum. Oh belum. Tahu sebelum. Di sini sebelum saya mulai ibu-ibu, di sini ada soal mengenai pengetahuan para ibu semuanya tentang memberikan ASI eksklusif. Bisa dijawab ini soalnya. 1, 2, 3. Ibu-ibu sudah? Sudah. Bisa ini soalnya. Nah ibu-ibu, jadi di sini saya ingin sedikit sharing mengenai ASI eksklusif. Jadi tekniknya saya memberikan dulu materi mengenai ASI eksklusif, kemudian selama kurang lebih 60 menit ibu-ibu mohon minta waktunya 60 menit. Kemudian setelah itu saya membuka pertanyaan bela-bela ibu-ibu. Ada pertanyaan untuk saya atau kita sharing pendapat. Gimana ibu-ibu, siap? Sebelum kita mulai, kita olahraga ibu-ibu. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, angkat. Buka tutup, buka tutup. Ke depan, buka tutup, buka tutup. Oke ibu-ibu, dimulai ya. Ibu-ibu, di sini ada sepuasnya ASI. Ibu-ibu pernah berpikir gak kenapa bayi harus diberi ASI? Ada zat apa sih yang terkandung dalam ASI? Pernah berpikir begitu? Iya. Ya. Ibu-ibu, ASI itu merupakan cairan kehidupan. Jadi ASI itu bisa menyesuaikan kandungannya sesuai keadaan bayi. Sebagai contoh ya ibu-ibu, ada suatu penelitian di mana penelitian itu meneliti ASI yang dikeluarkan oleh ibu ketika bayi itu sehat dan ketika bayi itu sedang sakit. Contohnya bayi itu ketika sedang sakit panas, ternyata kandungannya berbeda. Ketika anak dari ibu itu sedang panas, ternyata ASI itu mengeluarkan atau mengandung paracetamol alami. Jadi ASI itu bisa sebagai obat bagi bayi juga. Yang kedua ada kolostrum. Kolostrum ini yang disebut sebagai cairan pertama ASI yang pertama keluar. Biasanya ini ada pada 1-3 hari setelah bayi lahir. Biasanya teksturnya itu berwarna kekuningan kental. Nah ibu, ini itu sangat berguna sekali bagi antibodi bagi imun tubuh bayi. Teh Nopi sudah punya anak. Waktu bersalin pernah melakukan IMD gak? IMD itu bayi mencari puting ibu, jadi sudah lahir bayi disimpan di dada. Pernah? Alhamdulillah, berarti bagus ya. Ada Montgomery glands, bulatan-bulatan kecil yang menonjol di areola. Itu kan ada yang kecil-kecil gitu ya. Areola itu lingkaran hitam
ada puting, ada areola. Nah, ketika bayi baru lahir, ASI yang diproduksi baru melimpah. Hal ini menunjukkan dengan ukuran lambung bayi. Jadi ibu-ibu semuanya jangan takut bila pas pertama lahir ASI kurang banyak, kurang melimpah, yang sedikit, karena pas lambung lahir lambung bayi juga masih sebesar biji kelapa. Jadi kalau ibu-ibu ASINya gak keluar, kasih gula, air gula, itu gak boleh ibu-ibu, karena sedikit pun itu sangat mencukupi kebutuhan bayi. Hypnobreastfeeding. Nah, hypnobreastfeeding itu adalah hipnotis pada ibu yang menyusui. Jadi pas persalinan, ibu-ibu itu diberi sugesti atau menanamkan dalam dirinya bahwa saya itu pasti bisa menyusui, bisa air susu yang melimpah gitu ya ibu-ibu. Nah, hypnobreastfeeding ini caranya itu dengan memasukkan kalimat-kalimat afirmasi positif yang membantu proses menyusui di saat ibu dalam keadaan rileks dan sangat konsentrasi ke dalam alam bawah sadar. Contoh kalimatnya, saya mampu menyusui, saya memiliki ASI bayi. Ibu-ibu di sini ada menyusui awal. Kata Tenopi tadi, pas menyusui awal itu banyak sekali ya godaannya ya. Tapi itu merupakan momen yang sangat penting dan bisa akan dirindukan pada saat nanti ketika kita sudah berhasil menyusui. Perjuangan pada menyusui awal ini benar-benar perjuangan ibu sangat besar sekali. Tadi kata Tenopi, pas awal memberikan ASI suka sakit ya, suka lecet putingnya. Nah itu teh ibu karena pelekatan atau posisi apa itu namanya, menghisapnya kurang baik. Nah di sini saya akan memberikan contoh posisi atau pelekatan yang baik bagi bayi. Nah di sini ada penteng bayi ya ibu-ibu. Kita memegang itu harus sejajar, tidak boleh gini, tidak boleh gini, jadi harus sejajar ini. Tangannya masuk, pegang di sini, perut bayi sama perut ibu menempel. Jadi pas dilihat dari bawah gak kelihatan, dilihat dari orang lain gak kelihatan bayinya, jadi enggak gini, tapi menempel perut ibu. Simpan puting ibu di pipi bayi. Biarkan bayi mencari puting sendiri. Masuk putingnya. Jadi yang masuk itu bukan putingnya saja ibu-ibu, tapi semuanya. Yang warna hitamnya harus masuk. Yang tadi disebut areolnya harus masuk. Susui bayi sampai payudara benar-benar kosong. Kemudian pindahkan lagi kalau masih belum kenyang. Caranya sama, tangannya harus memegangnya begini ya ibu-ibu, harus datar, harus perut ibu harus menempel seperti tadi. Nah di sini ada ciri bayi efektif menyusui, ada bayi tampak tenang, badan bayi menempel pada perut ibu, telinga dan lengan bayi tetap pada satu garis lurus, jadi tidak bengkok ya. Mulut bayi terbuka lebar, dagu bayi menempel pada payudara, bagian air yang masuk ke dalam mulut bayi jadi enggak putingnya saja, kepala bayi agak mengendap-endap, bayi tampak kuat menghisap, kuat dengan irama perlahan, puting susu tidak nyeri. Yang kedelapan, ibu-ibu ada ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Ibu nanti bisa menjawab ASI eksklusif itu apa? Iya betul, menyusui sampai 6 bulan tapi tanpa makanan apapun. Jadi menyusui pure hanya memberikan ASI, tidak memberikan air gula, tidak memberikan susu formula, jadi hanya ASI saja yang disebut dengan ASI eksklusif. Nah, dampak yang ditimbulkan bagi bayi yang
itu bayi akan beresiko kecil terhadap diare. Suka ada gini ya, kalau pakai susu formula itu suka namanya teh bayi teh sok diare wae. Yang kedua, tingkat kematian bayi berkurang pada bayi yang diberikan ASI. Jadi kata saya tadi sudah bilang, di kandung ASI itu terdapat zat yang bisa mendapat kekebalan tubuh bayi. Nah, ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif berisiko mengalami retensi berat badan postpartum. Artinya berat badan ibu yang menyusui ASI eksklusif akan turun. Jadi ASI itu sangat berguna bagi ibu dan juga bayi. Biasanya ya kalau tidak diberikan ASI suka banyak yang kanker payudara. Salah satunya itu dari tidak menyusui. Untuk yang terakhir ada masalah menyusui. Ibu-ibu di sini ada yang pertama putih lecet, yang diakibatkan tadi pelekatan atau posisinya kurang baik, kurang pas. Payudara bengkak yang diakibatkan dari pengosongan air susunya yang tidak maksimal, airan ASI yang sedikit. Ada yang over supply ASI, airan ASI sangat deras. Nah, ini mengakibatkan kalau ASInya deras itu bayi mudah tersedak atau tidak nyaman menyusui hingga rela dan gelisah. Mungkin begitu yang saya dapat sampaikan. Ada yang ingin didiskusikan ibu-ibu? Ya, mau bertanya bagaimana mengatasi payudara bengkak. Nah, ibunya pertanyaan bagus. Biasanya payudara bengkak itu bisa terjadi pada ibu-ibu pas awal menyusui. Ya, ini diakibatkan dari kurang intensnya atau kurang disusukannya bayi ke susu ke bayi. Jadi biasanya itu kan ibu-ibu suka keenakan ya kalau bayinya nggak nangis, jadi tidur, jadi suka dibiarin gitu. Tidur, biarin tidur gitu. Jadi seharusnya bayi itu walaupun tidur harus dibangun setiap 2 jam sekali untuk menyusui ya ibu-ibu, walaupun bayinya tidur. Nah, caranya itu bisa dengan mengompreskan air panas ke daerah sini. Air panas dikompres. Bila ibu-ibu 1-7 hari itu biasa, masih biasa ya. Bila lebih dari 7 hari ibu waspada, ibu harus ke fasilitas kesehatan atau ke bidan untuk diperiksa. Kalau dibiarin itu bisa mengakibatkan abses payudara, itu abses itu benjolan atau bengkaknya sampai buruk tuh. Ada lagi Bu, bisa dimengerti Bu? Dikompres saja ya, sering susukan saja. Ada lagi Teh? Sudah? Ya. Alhamdulillah untuk kali ini cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu semuanya. Sebelum ditutup, saya ingin bernyanyi bersama tentang lagu-lagu penyemangat ibu dalam menyusui. Ini ya, saya contohkan satu kali. Payudara
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.